Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atifi bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Mitra Kominfotik, hari ini kami akan mengajak Anda untuk mengunjungi Taman Wisata Religi Bubohu yang terletak di Desa Bongo, Kabupaten Gorontalo. Tapi sebelumnya kita simak dulu berita berikut ini. Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan kembali menyerahkan penghargaan Paritrana Award 2023. Malam penganugerahan tersebut digelar secara meriah di Ballroom Hotel Aston, Kota Gorontalo, Selasa 3 September 2024. Paritrana Award merupakan salah satu bentuk apresiasi pemerintah kepada Pemda, Pemdes, maupun para pelaku usaha yang telah mendukung implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini terdapat 8 kategori yang memperoleh penghargaan. 8 kategori tersebut diantaranya terdiri dari nominasi pemerintah kabupaten kota yang diraih oleh Pemkot Gorontalo, Pemkab Bonebolango, dan Pemkab Gorontalo. Kemudian nominasi pemerintah desa, penerima penghargaannya adalah Desa Biluwango, Desa Balahu, serta Kelurahan Huangobotu. Selain itu ada nominasi perusahaan skala besar di sektor keuangan, perusahaan skala besar di sektor perdagangan dan jasa, serta perusahaan skala besar sektor pertambangan, manufaktur, dan konstruksi. Ada juga perusahaan skala besar sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, kemudian sektor pendidikan, serta perusahaan skala mikro. Piagam penghargaan Paritrana Award 2024 ini diserahkan langsung oleh PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin yang didampingi oleh Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi Maluku Mincewatu. PJ Gubernur Rudi memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap capaian yang telah diraih oleh Pemda Kabupaten Kota, Pemdes, serta perusahaan baik yang skala besar maupun mikro. Ia berterima kasih karena telah meningkatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja. Paritrana Award adalah penganugerahan penghargaan terhadap implementasi pelaksanaan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja yang digagas sejak 2017, yang mana penghargaan ini diberikan kepada setiap pemerintah daerah, badan usaha, pemerintah desa, dan stakeholders lainnya yang dengan sepenuh hati berinovasi, bersinergi, serta mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Total coverage program jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap seluruh komponen pekerja formal maupun informal di Provinsi Gorontalo bukan hanya sekedar mengejar apresiasi dan penghargaan semata, namun lebih memperkuat kinerja bersama untuk mewujudkan rakyat Gorontalo yang maju dan sejahtera. Mitra Kominfotik, sebelum masuk ke dalam, Anda akan menjumpai ada Museum Pusat Fosil Kayu Indonesia yang sudah membatu beberapa juta tahun yang lalu, seperti yang bisa Anda lihat di sekitar saya ini. Anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2025 ditetapkan dan disepakati bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Provinsi pada rapat paripurna ke-158 pembicaraan tingkat 2 di ruang rapat DPRD Senin 2 September 2024. Sekretaris Dewan Provinsi Gorontalo Sudarman Samad menjelaskan, proses pembahasan rancangan APBD tahun 2025 ini sudah dimulai sejak 15 Juli 2024 dan diakhiri dengan finalisasi pada 1 September kemarin. Berdasarkan proses tersebut, maka Badan Anggaran telah menyepakati beberapa postur APBD. Diketahui pendapatan RAPBD 2025 tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah sejumlah 403,306 miliar rupiah, pendapatan transfer mencapai 1,201 triliun rupiah, dan pendapatan lainnya berjumlah 400 juta rupiah. Kemudian belanja daerah yang dianggarkan terdiri atas belanja operasi sebesar 1,404 triliun rupiah, belanja modal 73,506 miliar rupiah,
belanja tidak terduga 5 miliar rupiah, dan belanja transfer sejumlah 160,072 miliar rupiah. Di tempat yang sama, PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin mengatakan sampai dengan ditetapkannya RAPBD 2025 ini, rincian alokasi dana transfer ke daerah untuk tahun anggaran 2025 masih belum terbit. Ia menyebut beban pendanaan sebesar kurang lebih 100 miliar rupiah masih akan menggerus kapasitas fiskal Pemprov untuk kedepannya. Adanya keterbatasan kapasitas fiskal tersebut menurut Rudi tidak akan mengurangi dan mengesampingkan hal-hal yang telah direncanakan sejak awal penyusunan RAPBD 2025. Ia berkata akan tetap komitmen dan konsisten untuk mendukung program-program prioritas nasional. Setelah kami lakukan analisa dan perhitungan lebih detail, di mana sampai dengan saat ini belum terbit rincian alokasi dana transfer ke daerah tahun anggaran 2025. Beban pendanaan dengan besaran yang hampir sama dengan beban pendanaan pemilu serentak tahun 2024 yang kurang lebih sebesar 100 miliar masih akan menggerus kapasitas fiskal pemerintah Provinsi Gorontalo. Pendanaan tersebut yakni pendanaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK yang sampai saat ini masih ada sebanyak 1.315 orang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie, dan Dinas Pertanian. Hal ini menjadi salah satu yang mempengaruhi kemampuan keuangan daerah Provinsi Gorontalo karena tidak dibarengi dengan pendanaan yang bersumber dari dana transfer ke daerah berupa tambahan DAU atau DAU PPPK. Kominfotik, saat memasuki pesantren Alam Buboho ini, Anda akan langsung menjumpai beberapa pondok kecil beratapkan rumbia yang nampak unik dan menarik. Tidak hanya itu, Anda juga akan bertemu beberapa burung merpati yang akan menyapa dan bermain bersama Anda saat berada di sini. Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo menggelar Festival Hiu Paus Gorontalo 2024 di Desa Botubarani, Kecamatan Kabilabone, Kabupaten Bone Bolango, Sabtu 31 Agustus 2024. Festival yang baru pertama kali digelar ini juga menandai peringatan Hari Hiu Paus Internasional yang diperingati tanggal 30 Agustus setiap tahunnya. Kepala Dinas Pariwisata Arianto Husain menjelaskan, salah satu strategi pariwisata yakni memperbanyak event pariwisata. Salah satunya Festival Hiu Paus yang diusulkan menjadi event nasional. Lebih lanjut katanya, perairan Botubarani masuk dalam kawasan konservasi sehingga pemanfaatannya terbatas. Kelembagaan pengelola berbasis masyarakat didorong untuk lebih sadar terhadap ekosistem pariwisata yang terintegrasi dengan kelestarian lingkungan berkelanjutan. Botubarani ini adalah ikonik pariwisata Minahusuk di Gorontalo. Kalau kita mau menuju ke Gorontalo mulai dari barat sampai timur, kita akan menemukan banyak sekali Minahusuk. Mulai pergi ke Gunayono atau ke Bulamayo, ke arah barat. Tapi kalau kita ke Bonebolapa, salah satu yang paling kita bisa banggakan adalah berwisata, berancang sana, berinteraksi dengan hiu paus. Di tempat yang sama, PLT Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Yosef Koton yang mewakili penjabat gubernur mengapresiasi gelaran kali ini. Ia berharap festival ini bisa semakin baik dan meriah di tahun-tahun yang akan datang. Yosef menilai perlu banyak kreativitas dan inovasi dari semua pemangku kepentingan agar pariwisata Gorontalo semakin berkembang. Data BPS menyebutkan bahwa kontribusi sektor pariwisata baru 2,4% dari PDRB. Festival Hiu Paus diisi dengan beragam acara. Selain jadi ajang pamer produk UMKM dan ekonomi kreatif, digelar lomba mewarnai Alfamart bagi anak-anak, kegiatan bakar-bakar ikan di tepi pantai bagi para pengunjung, lomba reels, serta penyerahan rumpun bantuan program Kampung Berseri Astra.
Mitra Kominfotik, perlu Anda ketahui bahwa desa ini termasuk salah satu dari 50 desa terbaik pada ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2021. Penjabat Gubernur Rudi Salahuddin mendorong sivitas akademika, mahasiswa, dan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Gorontalo untuk melakukan inovasi dan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau SDG. Hal ini ia ungkapkan ketika membuka seminar internasional SDG yang digelar oleh Universitas Bina Mandiri Gorontalo bertempat di Ballroom Astin UBM pada Kamis 5 September 2024. Rudi menyebut SDG merupakan agenda universal yang mencakup 17 tujuan dengan agenda 169 target yang harus dicapai pada tahun 2030. Pada implementasinya, SDG menuntut adanya kerjasama dari lintas sektor dan lintas disiplin ilmu. Olehnya dengan adanya inovasi dari berbagai pemangku kepentingan ini, menurut Rudi, dapat menjawab tantangan dan mewujudkan SDG yang lebih efektif dan holistik. Melalui pendekatan interdisipliner, kita dapat menjawab tantangan SDGs dengan lebih efektif dan holistik. Pendekatan ini memungkinkan adanya kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu untuk menemukan solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Saya yakin kita bisa membawa Gorontalo ke arah yang lebih baik menuju masa depan berkelanjutan. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Universitas Bina Mandiri Gorontalo dan seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan kegiatan ini, dan saya mengucapkan juga selamat mengikuti rangkaian kegiatan International Week ke-7 ini, dan semoga acara ini memberikan inspirasi dan manfaat yang besar bagi kita semua dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Di tempat yang sama, Rektor UBM Gorontalo, Titin Dungkio, mengungkapkan UBM selalu konsisten dalam melaksanakan seminar internasional tentang SDG. Hal tersebut menunjukkan bahwa UBM terus berkontribusi dalam mewujudkan tujuan SDG yang telah dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diketahui, seminar internasional ini sudah 7 kali dilaksanakan oleh UBM, menghadirkan para narasumber yang berasal dari Bataan Peninsula State University Filipina, University Malaya, dan juga akademisi dari UBM Gorontalo sendiri. Mitra Kominfotik, jika Anda berkunjung ke desa wisata religi ini, tidak hanya pesantren Alam Bubohu, Anda juga dapat berkunjung ke Masjid Walima Emas dan juga ada Pantai Delanga. Dan untuk mengunjungi tempat ini, Anda hanya perlu menempuh dengan waktu 20 menit dari pusat kota Gorontalo. Mitra Kominfotik, demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Dalam hal ini, Biro Komunikasi melaksanakan kegiatan press tour dalam rangka meningkatkan promosi destinasi wisata di Indonesia. Provinsi Gorontalo mendapat kesempatan dikunjungi oleh 15 wartawan dari Jakarta untuk meliput sejumlah destinasi mulai dari 30 hingga 31 Agustus 2024. Press tour rencananya akan mengunjungi destinasi wisata antara lain Pulau Saronde, Geopark Information Center atau GIC, UMKM Danau Perintis, Hiu Paus Botubarani, Benteng Otanaha, Pendaratan Soekarno, dan Perkampungan Karawang. Namun dikarenakan cuaca yang tidak mendukung, agenda ke Pulau Saronde harus dibatalkan dan dialihkan ke Pentadio Resort. Koordinator Humas Kemenparekraf RI, Joko Waluyo mengungkapkan, kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadikan salah satu pendukung agar pariwisata maju. Menurutnya, mengandalkan anggaran dan SDM saja tidak cukup. Potensi wisata yang ada di Gorontalo dilihat tidak kalah dengan yang ada di daerah lain. Untuk itu, kedatangannya juga mengemban amanat Menparekraf untuk mengangkat pariwisata yang
tidak terdapat di daerah lain karena memiliki nilai jual yang tinggi. Ketua kelompok kerja dalam press tour ini juga menyarankan agar daerah tidak mengandalkan anggaran dari pusat saja, tetapi bagaimana membuat terobosan untuk mengundang investor. Selebihnya dibutuhkan komitmen dari pejabat daerah untuk menjaga kepercayaan dalam memberikan pelayanan pariwisata. Destinasi yang ada di Gorontalo ini sangat bagus, sangat indah, tidak kalah. Kalau kita lihat dari gambarnya saja, kalau memang cuaca mendukung, itu mungkin teman-teman merasakan saya harus tinggal lebih lama lagi, dan mereka akan protes, nggak mungkin saya bisa dua malam 3 hari, mereka akan minta lebih lama lagi.